Bab 1091 Perbaikan Asteris. Saat Abi membuka matanya, sesaat dia seperti melihat dunia baru di hadapannya. Ratu ini merasa seolah-olah sudah lama hidup dalam kegelapan, dan kini dia akhirnya bisa melihat sekilas keindahan dunia ini. Saat kotoran di kulitnya terbakar akibat tindakan tak sadar wanita ini, dia melayang dan mencoba memahami dengan tepat cara kerjanya. Seolah-olah aku secara tidak sadar dapat mengubah karakteristik tubuhku untuk menolak gravitasi. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan merasa seperti benang hukum melingkari tubuhnya. Tidak, sebenarnya aku menghubungkan hukum di tubuhku dengan hukum di sekitar agar bisa melayang. Dia mencoba bergerak dan menyadari sesuatu yang lain. Sebenarnya, teknik gerakanku telah berkembang sedemikian rupa sehingga hukum yang terkait dengannya membantuku melayang dan bergerak di udara. Itu luar biasa. Matanya berbinar ketika dia menyadari betapa kuatnya dia, sudah sangat menikmati kemampuan terbang ini. Terbang bukanlah sesuatu yang mengesankan bagi para pembudidaya tingkat tinggi. Namun bagi pendatang baru di tahap ketujuh, mencapai hal ini mirip dengan seseorang yang mencapai kebebasannya setelah bertahun-tahun di penjara. Di sisi lain, hanya sedikit makhluk yang bisa terbang, bahkan mengingat spesies makhluk hidup lain di dunia spiritual. Jadi, ada mistisisme tertentu di balik kemampuan kaisar spiritual ini, yang mengubah hal biasa menjadi sesuatu yang mengesankan. Namun meski sempat terkesan dengan penerbangan pertamanya, Abi segera mengalihkan perhatiannya pada perubahan pada tubuhnya dan peningkatan pada teknik lainnya. Secara fisik tubuhnya telah meningkat pesat sehingga dia hampir tidak dapat mempercayai sensasi yang dia rasakan saat terbang. Itu sangat mengesankan seolah-olah dia tiba-tiba berganti tubuh. Otot-ototnya menjadi lebih halus, dengan beberapa bagian tubuhnya menjadi lebih fleksibel dan lembut sambil tetap mempertahankan karakteristik kuat di balik penampilannya yang rapuh. Namun, di sisi lain, kulitnya tampak telah berubah total, membuatnya terasa lebih sutra dari sebelumnya saat disentuh. Terlebih lagi, ada begitu banyak kekuatan di tubuhnya sehingga dia merasa bahkan jika dia berdiri diam tanpa melakukan apapun dan diserang oleh Raja Spiritual level 50, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Itu mungkin tidak terdengar terlalu banyak, mengingat dia baru saja mencapai level 60. Namun dalam praktiknya, ini berarti bahkan jika dia benar-benar kelelahan, mustahil bagi seseorang yang lebih lemah dari itu untuk menimbulkan bahaya padanya. Hanya seseorang yang lebih besar dari itu yang bisa mengatasi daya tahan tubuhnya dan pada akhirnya menempatkannya dalam risiko. Itu adalah hal yang mengesankan tentang hal itu. Mengenai tekniknya, dia merasa dia harus menunjukkan kepada Minos betapa dia telah meningkat. Cermin tanpa batas, penjara cermin. Saat dia mengaktifkan teknik ini, serangkaian cermin muncul di sekitar Minos dan Ruth, dengan cepat berubah menjadi bola besar yang menyelimuti mereka. Rantai terkutuk. Alih-alih rantai ungu keluar dari tangannya, rantai itu keluar dari permukaan cermin yang mengelilingi Minos dan Ruth, bergerak dengan kecepatan tinggi dari bagian dalam bola cermin ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka. Merasakan hal ini, Eda dan yang terkuat di sana terkejut dengan kemampuan baru Abi, membayangkan betapa mengerikannya melawannya saat ini. Menakjubkan, dengan satu pemikiran, Abi membuat bola menutupi Minos dan Ruth. Eda merenungkan situasinya, yang mulia luar biasa. Aku tidak akan terkejut jika dia sekarang sudah lebih kuat dari semua kaisar spiritual lainnya di wilayah ini. Beberapa orang berkomentar hal serupa sambil menonton sebagai apresiasi atas langkah tersebut. Hanya Minos dan Ruth yang melihat hasil nyata dari tindakan Abi, namun keduanya senang melihat kemajuan kekuatannya. Dengan kemungkinan baru ini, dia dapat dengan mudah membatasi dan melenyapkan musuh berlevel tinggi. Sekarang keterampilan bertahannya telah mengalami perubahan kualitatif dan memungkinkannya lebih dari sekadar bertahan. Di sisi lain, Abi dapat mempelajari satu teknik lagi dengan kemajuan ini, dan 3 teknik bertarungnya yang lain seharusnya juga meningkat secara signifikan. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua ikut berbahagia untuknya. Bagus sekali, tapi tidak hari ini sayang. Minos tertawa sebelum membuat gerakan jari, menyebabkan gravitasi menolak apapun yang ada di sekitarnya dan Ruth, menghancurkan cermin dan rantai. Merasakan hal itu, Abi cemberut, kesal karena tidak menahan suaminya dalam serangan mendadak ini. Tapi dia dengan cepat terbang ke arahnya, sudah sepenuhnya bersih dari kotoran sebelumnya. Minos gelombang, dia tersenyum penuh kasih padanya dan memeluknya erat, sejenak mengabaikan semua orang di sekitarnya. Abi, selamat atas terobosanmu.
Sekarang kita bisa melakukan lebih banyak hal bersama-sama, sayang. Dia mencium aroma lezat dari rambutnya sambil memainkan salah satu telinganya, memijat cupingnya dan meniupnya dengan lembut. Kemampuan barumu dengan Infinity Mirrors ini dapat dikombinasikan dengan salah satu teknik perpaduanku. Oh, Abi senang mendengarnya. Dia menjelaskan, ingat senjata pemusnah massal yang kubicarakan. Nah, sekarang kamu dan aku bisa melakukan hal serupa bersama-sama. Satu-satunya perbedaan adalah, tidak seperti senjata itu, kombinasi kita tidak bisa menunda efek tertentu. Tapi seringkali hal itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, senjata itu hanya bisa digunakan sekali, tapi kemampuan gabungan kita bisa diulang berkali-kali. Dia tersenyum. Itu benar-benar yang terbaik. Dia segera mencium bibirnya, merasa terlalu bersemangat, dan mulai merawat suaminya di sana. Namun sebelum mereka berdua pergi ke sebuah kamar, Minos berkata padanya, "Kemampuan ketujuhmu adalah tipe mental. Aku yakin kamu mungkin bisa menggabungkannya dengan bola cermin itu dan membuat musuhmu menderita kerusakan mental saat terjebak oleh benda itu." "Apakah itu mungkin?" Ruth, yang masih berdiri di samping mereka, bertanya dengan ragu. Minos mengangguk setuju. Ya, karena dia bisa menghubungkan tekniknya yang lain ke cermin itu. Jadi, melakukan hal seperti itu tidak akan terlalu sulit. Menakjubkan. Mendengar pujian Ruth, Abi tersenyum padanya tapi segera meraih salah satu tangan Minos dan memberi isyarat padanya dengan tangan lainnya sebagai tanda selamat tinggal. "Ruth, kamu bisa berlatih sekarang. Minos dan aku ada urusan yang harus diselesaikan." Cek, Ruth menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, membiarkan mereka berdua pergi ke rumah danau. Setelah itu, Abi melambai kepada Eda dan beberapa tentara yang berada di sekitarnya, sebelum berlari bersama Minos menuju ruang utama rumah. "Sayangku, apa pendapatmu tentang aku sekarang?" Dia bertanya setelah beberapa menit berciuman di kamar itu, dalam keadaan telanjang bulat. Saat menyaksikan istri cantiknya berpose seksi untuknya, Minos menggigit bibir bawahnya penuh nafsu. Dia memperhatikan, penuh hasrat, wajahnya yang tersenyum, payudaranya yang kencang dan sedikit lebih besar, pantatnya yang tanpa cacat, dan bunga kecilnya yang lembab dari sudut yang prima. "Kamu terlihat sempurna, hehe." Dia tertawa pelan sebelum berlutut di depannya. "Baiklah, sebelum kita melanjutkan, aku ingin menjagamu dengan baik, sayangku. Kamu mungkin merasakan sesuatu yang berbeda hari ini." Dia mengusap gigi atasnya, tersenyum padanya. Kemudian, saat dia menatapnya dengan intens, memegang tongkat pria telanjang ini dengan kedua tangannya, dia menjulurkan lidah merah mudanya dan menyentuh kepala dari potongan daging yang berdenyut itu. Setelah itu, dia merasakan sensasi surgawi itu dan mau tidak mau meletakkan salah satu tangannya di belakang kepala Abi, memijatnya dengan lembut. Kemudian, masih menatap matanya, Abi perlahan mulai memasukkan tongkat Raja Stuart ke dalam mulutnya, menunjukkan kepadanya ciri-ciri baru dari mulutnya yang lembut, lembab, dan hangat. "Oh," Abi gelombang. Setelah merasakan dia menggerakkan tangannya ke pantatnya, tidak lama kemudian Abi meningkatkan kecepatan yang dia lakukan, merasa senang bisa menyenangkan suaminya sampai dia sudah basah. Dia merasakan tubuh suaminya bergetar beberapa saat kemudian, dan sesuatu yang panas muncul di mulutnya. "Abi, itu luar biasa gelombang," komentar Minos sambil memainkan rambutnya dengan penuh kasih. Dia tersenyum padanya dan tidak berkata apa-apa, baru saja menyekat tongkatnya dengan lidahnya sebelum perlahan menelan setiap tetes cairan berharga itu. Dia naik ke tempat tidur di belakang Minos dan mendorong pantatnya ke atas, merangkak untuknya. "Ayo, sayangku, sekarang aku ingin kamu membuatku orgasme saat kamu menghamiliku." Bab 1092 Turnamen Dataran Hitam 1. Setelah beberapa jam, Minos dan Abi bersenang-senang bersama, dan Ruth bergabung dengan mereka, juga menikmati hari bahagia ini. Kemudian, setelah menyelesaikan barang-barang mereka di rumah danau kerajaan tata ruang, ketiganya kembali ke kota kering, tempat mereka merayakan kemajuan ratu bersama keluarga Abi. Keesokan harinya, Minos bangun pagi-pagi dan melanjutkan pekerjaannya di kantor kerajaan, tempat Dillian dan Lizzie bersamanya saat ini. "Yang mulia, kami telah menerima komunikasi dari keluarga Walker mengenai cabang Bank of the Black Lion." Lizzie mengatakan ini setelah Minos duduk di kursinya sementara dia berdiri di sampingnya, di antara dia dan Dillian. "Oh, apa yang mereka inginkan? Mereka ragu apakah kami akan mengizinkan keluarga dari luar dataran hitam untuk berinvestasi bersama kami."
Mereka juga ingin tahu apakah ada peluang untuk meluncurkan program pendanaan untuk lokasi di luar negara bagian kami. Mereka ingin aku berinvestasi di kerajaan mereka. Minos bertanya dengan heran. Tidak, Yang Mulia, mereka ingin tahu apakah ada kemungkinan bahwa investasi di kerajaan ombak akan tersedia bagi masyarakat di negara bagian itu. Dia mengoreksinya. Mereka ingin tepian dataran hitam menjadi perantara antara mereka dan penduduknya. Setelah mendengar itu, mata Dilian terbelalak tertarik pada gagasan itu. Itu bukan ide yang buruk. Kami akan dapat memfasilitasi pembangunan regional tanpa harus berinvestasi di luar dataran hitam. Minos mengangguk setuju, tapi mereka harus menyerahkan 20% bagian keuntungan dari bisnis yang dibiayai oleh opsi ini kepada bank. Di sisi lain, investor akan mendapat 70% keuntungan. Dia menatap matanya dan melanjutkan. Beritahu mereka bahwa ini adalah satu-satunya pilihan agar kemungkinan ini menjadi nyata. Bahkan, informasikan kepada semua keluarga kerajaan lain di wilayah tersebut bahwa kami akan menyediakan pilihan yang sama bagi mereka. Baik, Yang Mulia. Dia kemudian menjawab pertanyaan pertama House Walker. Mengenai siapa yang dapat berinvestasi di dataran hitam, jelas siapapun yang memiliki kristal di wilayah tersebut akan memiliki kemungkinan itu. Saya tidak peduli jika bagian dari kristal yang akan mengembangkan dataran hitam berasal dari musuh sebelumnya. Mereka paling banyak mendapat bagian kecil dari keuntungan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tersenyum. Model investasi yang disediakan oleh Bank Minos hanya memungkinkan bagi hasil tetapi tidak memberikan hak suara atau keistimewaan apapun. Dengan demikian, keputusan akhir dalam bisnis manapun yang dibiayai oleh Bank of the Black Plain adalah pemerintahan Raja Stuart, sehingga musuh di masa lalu tidak akan mempunyai pengaruh, bahkan jika mereka menjadi investor besar. Setelah Lizzie menuliskan keputusan Minos untuk menyelesaikannya nanti, Dilian bertanya, Yang Mulia, apa yang akan kami lakukan dengan kristal yang dikumpulkan oleh cabang-cabang ini yang akan dibuka dalam beberapa bulan mendatang? Tentang itu, kami akan memasang susunan teleportasi di bank-bank itu. Sayangnya, kami tidak memiliki susunan yang mampu menteleportasi orang atau benda pada jarak tersebut, tapi tidak ada yang menghentikan kami untuk membuat jalur khusus. Kita bisa menghubungkan, misalnya, ibu kota kerajaan ombak dengan ibu kota kerajaan akhir dan kerajaan salju hanya melalui satu perhentian. Lalu kita hanya perlu memiliki 2 cabang lagi di antara ketiga ibu kota tersebut. Sejak saat itu, kristal di kerajaan ombak akan pergi ke kota kuning dan kemudian ke sini. Sedangkan kerajaan Brown, kerajaan Cromwell, dan Pulau Batu, ibu kotanya sudah dekat dengan kota kita. Jadi, kita tidak memerlukan titik pemberhentian apapun. Kedengarannya memang yang terbaik. Dilian menghela napas. Akan menjadi masalah jika kita harus mengurus kristal dari begitu banyak pelanggan di wilayah ini. Risikonya pasti tidak sebanding. Minos mengangguk setuju. Bahkan kaisar spiritual pun tidak akan mampu mempertahankan tempat-tempat itu. Namun, di sisi lain, kita tidak mampu mengirim salah satu dari kultivator tahap 7 kita hanya untuk melakukan pekerjaan perlindungan dasar. Setelah masalah tersebut diputuskan, mereka melanjutkan dengan masalah-masalah lokal lainnya. Ada yang berhubungan dengan masalah penjajah, ada pula yang tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah Minos memutuskan bagaimana meningkatkan jumlah raja spiritual di negaranya, keluarga kuat di wilayah ini segera memperoleh pengetahuan tentang turnamen dataran hitam melalui majalah regional. Dari informasi yang dipublikasikan, kompetisi ini akan diadakan setiap 4 tahun sekali di Black Plain, membuka kemungkinan bagi talenta regional di bawah 18 tahun untuk bergabung dengan Black Plain Army. Sejalan dengan kemungkinan tersebut, majalah daerah juga menjelaskan bahwa fungsi kesempatan tersebut serupa dengan turnamen rohani. Anggota organisasi daerah yang menjadi prajurit Minos akan tetap mempunyai kebebasannya bahkan tetap menjadi anggota organisasi aslinya. Selain itu, karena tidak ada pembatasan gereja terhadap kekuasaan dari wilayah utara, maka jika diperlukan, organisasi-organisasi tersebut dapat memperoleh bantuan keturunannya tanpa harus bergantung pada persetujuan gereja. Dengan demikian, jika ada anggota keluarga yang menjadi kaisar spiritual, keluarga tersebut dapat memperoleh manfaat langsung dari hal tersebut. Bagaimanapun juga, publikasi tersebut juga mengkomunikasikan wilayah gaji para prajurit, kemungkinan eksklusif yang hanya ada di dataran hitam, dan tanggal edisi pertama kompetisi ini.
Hal seperti itu telah dijadwalkan terjadi dalam 6 bulan di ibu kota Dataran Hitam. Istana Kerajaan Pulau Batu. Kakak, pernahkah kamu melihat berita ini? Minos merekrut tentara dari luar Dataran Hitam. Raja Batu mengatakan ini dengan nada bersemangat, penuh dengan ide tentang siapa yang akan dikirim dari keluarganya. Aku baru mendengarnya, kata Lorelei saat memasuki kantor kakaknya sambil tersenyum seperti yang dilakukannya sejak dia tiba di tahap ke-7. Lorelei sebelumnya memiliki penampilan yang agak tua mengingat usianya yang sudah lanjut. Dan seperti setiap wanita, dia tentu merindukan masa mudanya ketika kecantikannya cukup untuk menggerakkan kerajaan. Akibatnya, setelah dia maju ke tahap ke-7 dan menjalani peremajaannya, mau tak mau dia merasa senang melihat sebagian dari dirinya yang muda. Dia masih terlihat seperti wanita parubaya tetapi lebih dekat dengan kecantikannya yang menakjubkan. Jadi, meskipun dia belum menerima kabar baik yang datang dari Dataran Hitam, dia masih memiliki senyuman tulus di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga untuk memperkuat hubungan kita dengan Dataran Hitam. Begitu kita memiliki anggota pasukan Minos, masa depan kita akan terjamin, bahkan jika kita bertiga tidak ada lebih lama lagi. Dia tulus. Ya, kata Eugene dengan nada bersemangat. Sebenarnya aku sudah memikirkan beberapa nama. Bagaimana kalau kita urus sekarang? Menurutku sebaiknya kita membentuk kelompok ini dan segera mengirim mereka ke Dataran Hitam. Kita mungkin bisa meningkatkan peluang mereka untuk diterima menjadi tentara. Mereka terus membicarakan hal ini selama beberapa saat sampai mereka meninggalkan istana untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Sementara itu, di ibu kota kerajaan salju. Setelah selesai membaca pernyataan yang datang dari Dataran Hitam, Adam menatap putranya dan berkata dengan nada yang dalam. Minos ingin aku segera pergi ke kota kering. Meneguk, aku ingin tahu apa yang dia inginkan. Dia jarang berbicara dengan kita selama 4 tahun terakhir. Ambrose Snow, level 55, bertanya dengan nada khawatir. Saya tidak tahu. Pemberitahuan itu tidak membicarakan hal itu. Hanya saja ini masalah mendesak. Pokoknya, aku akan berangkat malam ini. Saat aku sampai di kota kering, aku akan mencari tahu masalahnya. Tapi, saat Ambrose hendak mengatakan sesuatu, istrinya, Misty, level 51, berlari ke halaman tempat keduanya sedang berbicara, membawa koran di salah satu tangannya. Sayang, aku punya kabar baik datang dari Dataran Hitam. Dia berkata dengan nada bersemangat, sudah mulai merencanakan masa depannya. Dia telah melakukan banyak jasa baik untuk Dataran Hitam dan tidak bisa tidak membayangkan hari di mana dia akan bertemu Minos lagi. Apakah dia akan menghadiahinya? Dia tidak tahu. Kabar baik. Keduanya saling memandang dengan aneh karena ada keraguan tentang panggilan Minos tadi. Ya, berita bagus, menurutku. Dia mengulurkan tangan ke sisi mereka dan membuka halaman depan koran itu. Minos membuka slot di pasukannya untuk mencari bakat dari seluruh wilayah. Kami akan bisa mengirim orang-orang kami yang paling menjanjikan ke Dataran Hitam. Bab 1093 Turnamen Dataran Hitam 2. Sementara itu, di Mirabella, setelah menerima panggilan Minos untuk pergi ke kota kering, Lynette dan Jade segera menjamin suami mereka bahwa ini mungkin bukan hal yang buruk. Pada awalnya, dia mengkhawatirkan hal ini karena meskipun mempertimbangkan tindakan Minos yang relatif penuh hormat selama 4 tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa masalah tidak akan datang di masa depan. Raja Charlin tidak akan melupakan hal buruk yang dilakukan penguasa Dataran Hitam di masa lalu. Tapi karena diyakinkan oleh para wanitanya, dia merasa mungkin tidak terlalu berbahaya dan menghela nafas. Sayangnya, keduanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena bisa bertemu kembali dengan Minos setelah lebih dari 4 tahun tidak bertemu. Dan Raja Charlin tidak bisa tidak memperhatikan kemerahan di pipi mereka. Dia mengepalkan tangannya, memikirkan apa arti tanda itu. Mereka takut secara internal tetapi tetap menenangkan saya dengan kata-kata mereka. Aku benar-benar tidak pantas mendapatkan wanita sebaik ini. Kuharap tidak terjadi hal buruk. Selagi dia memikirkan keduanya, kedua saudari harem diam-diam memikirkan Minos. Saya bertanya-tanya bagaimana dia tumbuh pada periode itu. Apakah dia sudah mencapai level 60? Jade bertanya-tanya sambil memandangi pepohonan di taman. Mereka, di sisi lain, Lynette merasakan sedikit panas di tubuhnya, dengan kepalanya yang sangat panas hingga keringat sudah menetes ke pori-porinya.
Tapi dia tidak hanya bersemangat tetapi juga khawatir. Apakah aku masih cukup untuknya? Jade masih sangat muda, tapi aku sudah melewati masa puncakku. Dia menelan ludahnya karena gugup. Jika Minos sudah mencapai level 60, aku khawatir dia tidak akan melihatku seperti sebelumnya. Raja Charlin lalu menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Bahkan jika Minos tidak berencana melawan kita, aku telah mendengar berita menakutkan datang dari tempat itu. Oh, keduanya mengesampingkan pikiran terlarang mereka untuk memperhatikan suaminya. Raja melanjutkan, Raja spiritual Albano yang tak terhitung jumlahnya sedang menyusup ke dataran hitam, kerajaan Cromwell, dan kerajaan coklat. Dari berita, ini sepertinya bukan sesuatu yang bersahabat, dan pemerintahan Minos sudah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konfrontasi besar di masa depan beberapa tahun. Mereka, berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Mantan spesialis puncak regional tidak dapat lagi melakukan perjalanan dengan bebas melalui wilayah tersebut. Bahaya di sana tidak dapat dianggap remeh. Ucapnya tegas sambil memandangi dua wanita yang duduk di bangku kayu. Jade mengangguk setuju setelah Raja Charlin selesai berbicara. Jangan khawatir, kami tidak pernah berani bergerak tanpa kehati-hatian. Lynette lalu berkata. Di sisi lain, kita akan melakukan perjalanan melalui bagian utara dataran hitam, daerah yang jauh dari daerah perbatasan yang bermasalah ini. Jadi, kita seharusnya tidak mempunyai masalah untuk sampai ke kota kering dengan selamat. Kuharap begitu, dia menghela nafas kekalahan, karena dia hanya bisa menerima perintah Minos. Kalau saja aku lebih kuat. Sialan, Jade kemudian teringat topik yang mereka bahas sebelumnya. Dan apa yang akan kita lakukan terhadap turnamen Black Plain? Saya merasa bahwa talenta yang bergabung dengan pasukan Minos akan menjadi basis bagi pemimpin regional masa depan di luar negara bagian itu. Kalau kita tidak bergerak, kita akan kehilangan posisi. Lynette setuju, karena Pulau Batu sudah berubah pikirannya. Jika kita tidak mendapatkan kaisar spiritual, hanya masalah waktu sebelum Minos menduduki negara kita dan kemudian mengambil alih posisi kita. Tapi bagaimana dengan perjanjian yang kita tanda tangani? Raja Charlin tidak begitu mengerti maksud istrinya. Dia tertawa dan berkata, Minos jelas tidak akan bertindak langsung melawan kita, tapi apa yang akan terjadi jika kekuatan lain melakukannya? Itu, lanjutnya, di sisi lain, Minos mungkin hanya menggunakan alasan bahwa dia perlu memiliki orang-orang tingkat tinggi yang melindungi kerajaan kita. Sejak saat itu, hanya masalah waktu sebelum kita dikendalikan oleh orang-orang yang ditempatkan di negara kita. Akhirnya, kami akan digantikan oleh organisasi tingkat yang lebih tinggi ketika kontrak kami dengannya berakhir. Dia selesai. Jade tidak melihat ada masalah dengan teori Lynette dan berkata, itulah mengapa kita harus memiliki anggota di Black Plain Army. Itulah satu-satunya cara kita dapat meningkatkan level dan mempertahankan posisi regional kita. Baiklah, tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah berpikir untuk mengirim orang ke turnamen ini, jadi anggap saja ini lebih penting. Raja Charlin mengambil keputusan. Dia ingat surat baru-baru ini yang dia terima tak lama setelah panggilan Minos dan berkata, setidaknya, secara umum, tindakan Minos tidak akan terlalu tidak adil bagi kawasan. Kekuatannya lebih membantu kita daripada merugikan. Lynette mengangguk dan berkata, saya pikir kami akan mendapat masalah dengan bisnis kami, tapi Bank of the Black Plain akan banyak membantu kami. Keluarga mereka berspesialisasi dalam perdagangan kristal regional, berada di belakang bank regional paling terkemuka sebelum kebangkitan Minos. Namun meskipun Bank Minos adalah pesaing yang pada akhirnya akan menghancurkan bisnis mereka karena keputusannya, hal ini tidak menjadi masalah bagi keluarga bankir daerah. Lagi pula, para bankir diketahui memiliki dana yang hampir tidak terbatas, yang menjamin bahwa jika suatu saat pesaing berbahaya muncul, mereka dapat menggunakan keunggulan mereka dan membeli pihak lain. Dalam kasus yang ada, mereka tidak bisa membeli organisasi Minos, tapi mereka bisa menjadi mitra dengan bagian keuntungan yang besar dari organisasi tersebut. Dengan kristal tak terbatas mereka secara alami akan mendapat dividen yang bagus. Pada saat yang sama, mereka bisa lepas dari risiko bisnis semacam ini, sehingga kekayaan ratusan ribu tahun menjamin masa depan keluarga mereka. Di sisi lain, dengan kemungkinan membiayai proyek mereka melalui bank ini, keluarga Charlin akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian dalam perubahan yang disebabkan oleh kebijakan Minos. Oleh karena itu,
mereka dan keluarga bankir lain di negara bagian ini tidak khawatir dengan ekspansi Bank of the Black Lion. Ngomong-ngomong, kapan kamu berangkat? Suami yang khawatir itu bertanya sambil memandang istrinya dengan perasaan sentimental. Sekarang, Jade berdiri dan mengatakan itu dengan tegas. Semuanya sudah kita persiapkan, dan Minos tidak ingin kita menunda-nunda. Jadi, ayo segera berangkat. Sayangku, Jade benar. Kita harus mengucapkan selamat tinggal di sini untuk menghindari masalah. Lynette juga bersiap untuk pergi, mendekati pria itu dan mencium salah satu pipinya. Jangan khawatir, kami akan kembali. Di sisi lain, di kerajaan Cromwell, keluarga kerajaan di tempat itu belum menerima berita tentang turnamen dataran hitam dengan baik. Bagi organisasi itu pertanda buruk. Tidak seperti keluarga kerajaan lain yang mempertahankan perbedaan kekuasaan antara mereka dan bawahannya, keluarga kerajaan ini belum mencapai hal ini setelah perang sebelumnya. Keluarga Brown telah mempertahankan kekuasaannya karena pemusnahan semua raja spiritual lainnya di negara mereka. Di sisi lain, keluarga Charlene dan Snow merupakan keluarga kerajaan yang paling sedikit mengalami kerusakan selama perang. Adapun House Walker, beberapa keluarga bawahan mereka telah dimusnahkan atau dipindahkan ke dataran hitam. Tapi House Cromwell tidak seberuntung itu. Selain kehilangan sebagian besar raja spiritual tingkat tinggi, bawahan mereka tidak terlalu lemah selama perang atau bahkan dengan hukuman Minos. Karena itu, situasi yang tidak biasa muncul di negara bagian ini, di mana saat ini, kekuasaan kerajaan dan beberapa keluarga bangsawan memiliki kekuatan yang hampir setara. Oleh karena itu, Cat Cromwell, level 57, takut akan hari di mana keluarga-keluarga ini akan menyusulnya dan akhirnya memberontak. Itulah masalahnya dengan turnamen Minos, kemungkinan meningkatnya kekuatan bawahan di negara bagian ini. Karena hal ini dan kemungkinan konfrontasi tingkat tinggi dengan raja spiritual yang datang dari Albano, Cat hampir tidak bisa tidur akhir-akhir ini, karena stres tentang masa depan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Batinnya sembari memperhatikan langit-langit kamarnya yang gelap, tak menghiraukan dua wanita yang tergeletak di sampingnya. Kurasa aku hanya bisa bertindak dengan cara yang sama seperti keluarga-keluarga ini akan bertindak. Bantu Minos menjadi lebih kuat dengan harapan akan ada sesuatu yang cukup baik yang tersisa untuk keluargaku. Dia menghela nafas bab 1094 Aliansi Bandit. Beberapa minggu kemudian, sementara kekuatan dari seluruh wilayah utara benua tengah mengirimkan talenta terbaik mereka untuk berkompetisi di turnamen dataran hitam, jumlah migran yang meninggalkan Albano telah meningkat. Hal seperti itu telah mencapai titik di mana para pengawal kerajaan di perbatasan negara bagian ini dengan wilayah utara telah menyadari keanehan yang terjadi baru-baru ini. Justru karena itu, sekelompok tentara yang berjaga di perbatasan dengan kerajaan Cromwell saat ini berada di pos mereka untuk membahas masalah tersebut. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi, teman-teman. Mengapa begitu banyak raja spiritual meninggalkan kerajaan dalam beberapa minggu terakhir? Saya tahu ini hanya sebagian kecil dari kultivator tahap 6 di kerajaan, tetapi ini belum pernah terjadi di masa lalu. Seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan putih, mirip dengan teman-temannya, mengatakan ini. Mendengar nada khawatir pria itu, orang-orang yang duduk mengelilingi meja oval panjang di tenda utama kamp itu saling memandang dalam diam. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Sungguh, kita harus menyelidiki masalah itu," kata salah satu dari mereka. Begitu banyak raja spiritual yang menuju ketiga kerajaan tetangga ini, tapi hampir tidak ada satupun dari mereka yang kembali selama beberapa bulan terakhir ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak yakin dengan alasan perpindahan raja spiritual dari negara mereka ke dataran hitam karena, selain berita kemerdekaan kerajaan itu, tidak ada hal lain dari wilayah Minos yang bocor ke negara bagian tingkat tinggi. Tentu saja, tidak lazim bagi orang-orang dari Albano atau kerajaan tingkat tinggi lainnya untuk pergi ke wilayah utara yang miskin di benua tengah. Namun di sisi lain, masyarakat dari daerah miskin ini semakin jarang bepergian keluar daerah. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menyebarkan berita tentang Minos di wilayah tersebut. Dan karena keluarga kerajaan Albano sendiri tidak terkait dengan tindakan ini, tidak ada penjaga di pos perbatasan yang mengetahui motivasi migrasi tidak wajar tersebut. Terlebih lagi, mengingat meningkatnya aliran raja spiritual ke wilayah ini, mereka perlahan mulai khawatir bahwa beberapa organisasi di negara mereka mungkin terkait dengan hal ini. Penjaga kerajaan lainnya kemudian menyarankan,
Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk menyusup ke tengah kelompok ini? Mungkin kita bisa mengetahui tujuan mereka jika kita melakukan itu. Oh, ide bagus. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan. Mereka terus membicarakan pertanyaan ini selama beberapa waktu, dengan penuh semangat memperdebatkan kemungkinan masalah di balik fenomena aneh ini. Sementara itu, di wilayah kerajaan Cromwell dekat perbatasan negara bagian ini dengan Albano dan Dataran Hitam, sebuah kamp besar didirikan di tengah lembah hijau wilayah tersebut. Bahkan tidak ada satupun individu di bawah tahap ke-6, dan jumlah orang di sekitarnya sudah melebihi 6.000. Meskipun mayoritas hanyalah raja spiritual tingkat rendah, ada beberapa ratus individu antara level 57 dan 59 di tempat seperti itu. Dengan demikian, sementara pihak yang lebih lemah berurusan dengan hal-hal biasa di kubu tersebut, yaitu kewaspadaan dan manajemen, pihak yang lebih kuat memperdebatkan masa depan kekuatan besar ini. Di tenda utama kamp ini, beberapa orang sedang duduk di kursi yang disusun mengelilingi platform dengan ketinggian berbeda, yang mengelilingi seluruh tempat, seperti bangku kecil di arena bundar. Dari tempat ini, ratusan raja spiritual tingkat tinggi dapat dengan mudah berdiskusi dengan rekan-rekan mereka. Dari sana mereka dapat mengamati hampir semua orang dari posisi masing-masing. Saya mengusulkan agar kita bersatu untuk merebut Dataran Hitam. Salah satu yang terkuat di sana mengatakan ini, membuat bekas luka diagonal di wajahnya bergerak-gerak bersama pipinya. Tempat itu jauh lebih kaya daripada rumor yang kami dengar. Aku setuju. Seorang pria berambut merah berkata sambil bangkit dari tempat duduknya. Saya tahu bahwa semua orang di sini adalah sesama penjahat, dikenal tidak terlalu peduli untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja. Tapi kita harus mengubahnya selagi harta itu gratis. Kita harus merebut Dataran Hitam dan membentuk pemerintahan kuat yang mampu mempertahankan wilayah itu di tangan kita. Ya, seorang lelaki tua botak berkomentar sambil masih duduk di kursinya. Saya telah mendengar hal-hal luar biasa tentang Dataran Hitam ini yang membuat saya mempertimbangkan kembali kejahatan yang saya alami selama lebih dari 500 tahun. Dari apa yang kudengar, tempat ini bernilai ratusan miliar kristal tingkat rendah, dapat menghasilkan makanan yang kaya energi spiritual dan melahirkan kaisar spiritual. Dia membuka tangannya dan tersenyum. Artinya, jika kita mengambil tempat ini, kita bisa menjalani kehidupan raja di wilayah ini dan masih memiliki peluang untuk mencapai level 69. Setelah itu terjadi, bahkan jika kita kembali ke Albano, kita akan mendapatkan posisi tingkat tinggi di sekte-sekte besar dan pada akhirnya bisa mencapai tahap ke-8. Untuk semua ini, kita harus mendominasi Dataran Hitam sebelum orang lain menyadari potensi lokalnya. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar tersenyum dan mengangguk, puas bahwa meskipun mereka penjahat, masing-masing setuju dengan cita-cita mulia tersebut. Minos telah menyatukan individu-individu yang kacau ke dalam sebuah kelompok dengan satu tujuan, menghancurkannya. Salah satu dari mereka kemudian mengajukan salah satu pertanyaannya. Dan apa yang akan kita lakukan terhadap Kaisar Spiritual Albano yang mengetahui rumor ini? Saya yakin kelompok kriminal tingkat tinggi juga tertarik dengan tempat itu. Salah satu dari beberapa wanita di sana memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu. Mereka tidak bisa bertindak secara terbuka di wilayah ini karena gereja spiritual. Jadi wajar saja, kita tidak akan mendapat banyak masalah dengan mereka. Di sisi lain, ketika semua kelompok kita berkumpul, bahkan kelompok penjahat paling terkemuka di Albano pun harus berpikir dua kali sebelum bertindak melawan aliansi kita. Kalau begitu, kita hanya perlu merebut Dataran Hitam dan segera meningkatkan kekuatan kita. Lalu, kita bisa mencapai tingkat yang secara permanen mengamankan posisi kita di wilayah ini dalam beberapa tahun. Dia menyelesaikan komentarnya, merasa merinding di sekujur tubuhnya, mengingat kegembiraan yang dia rasakan. Dia kemudian melihat ke salah satu raja spiritual paling tampan di sana dan mengedipkan matanya. Memikirkan masa depanku saja sudah membuatku basah kuyup. Setelah acara ini, aku akan bersenang-senang, hehe. Kemudian, salah satu orang yang sebelumnya berada di kota keluarga Yil berdiri dan berkata, "Karena semua orang sepertinya setuju dengan pembentukan aliansi kita, aku ingin tahu persis bagaimana pendapat kalian tentang akting. Apa pendapat kalian tentang Minos?" Mereka bilang dia adalah iblis menakutkan yang telah membunuh puluhan ribu orang di medan perang. Dan sudah ada rumor bahwa dia telah mencapai level 60.
Cek, orang-orang di wilayah utara itu terlalu melebih-lebihkan. Bagaimana seseorang yang berada di level 54 tahun lalu bisa mencapai level 60? Tidak mungkin. Jika dia sudah menjadi kaisar spiritual, maka namaku bukan Jeremy Betts. Orang lain tertawa dan berkata, selain apa yang baru saja dikatakan teman ini, meskipun dia telah membunuh puluhan ribu orang, lalu kenapa? Mereka hanyalah orang-orang lemah dari wilayah ini. Bisakah mereka dibandingkan dengan kita? Pada akhirnya, dia hanyalah satu orang yang berbakat, tapi kita adalah ribuan raja spiritual tingkat tinggi. Kemenangan kita tidak mungkin dihentikan. Beberapa suara muncul di sekitar, dan hampir semua orang setuju bahwa Minos tidak akan menjadi masalah dan tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan menghentikan mereka. Itu hanyalah salah satu kamp kriminal di daerah ini, sementara lebih banyak lagi rekan mereka yang terus berdatangan dari Albano. Dengan itu, mereka bermaksud untuk berbaris melawan dataran hitam ketika jumlah mereka melebihi beberapa puluh ribu, bahkan cukup untuk memusnahkan kelompok kaisar spiritual. Karena mereka mengetahui rencana ini, tidak ada yang peduli dengan ketakutan wilayah tersebut terhadap Minos atau rasa hormat yang pantas diterimanya. Sebaliknya, bagi mereka, hari-hari kedaulatan ini sudah dihitung. Jadi, setelah berjam-jam berdebat di tempat itu, para pemimpin dari kubu lain meninggalkan daerah itu, menuju tempat di mana mereka akan terus membangun kekuatan. Bab 1095 Alasan dibalik pergerakan migrasi Albano. Sementara penjahat Albano yang menyusup ke wilayah utara benua tengah sedang bergerak, di negara pantai yang bertetangga dengan bagian selatan kerajaan Cromwell, nasib Minos sedang dibicarakan saat ini. Di kerajaan ini, Vogel, sekelompok orang di istana kerajaan, berkumpul untuk mendiskusikan rencana mereka mengenai salah satu tindakan mereka baru-baru ini. Di sana, putra mahkota negara bagian, Abe Vogel, level 69, bersama para penasihat utamanya dan pengawal kerajaan bertanggung jawab atas perlindungannya, seseorang di level 74. Yang mulia, rencana kami baru-baru ini telah berkembang seperti yang kami asumsikan. Seorang pria berjanggut tanpa rambut di kepalanya melaporkan sambil tersenyum sambil duduk di salah satu dari 3 kursi di seberang meja Abe. Para penjahat itu sedang menuju dataran hitam dan mulai mengidam-idamkan tempat itu. Mendengar ini, pria berpenampilan muda dengan rambut pirang dan mata hijau di sisi lain meja itu tersenyum puas. Itu lebih baik. Setelah kegagalan 2 tahun lalu, kita tidak bisa menyerah begitu saja dalam menyelesaikan masalah itu. Pria yang berdiri di belakang sang pangeran tidak berkata apa-apa tetapi hanya bisa mengangguk setuju. Apa yang dijanjikan orang-orang itu kepada kita terlalu menggoda. Jika Yang Mulia mendapatkan itu, dia akan memiliki peluang untuk melampaui Yang Mulia. Pangeran melanjutkan, bagaimanapun, biarkan para penjahat itu mengalihkan perhatian orang itu selama 1 jam. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap begitu banyak orang di banyak tempat berbeda, jadi pada akhirnya, jumlah raja spiritual di wilayah itu akan melampaui batas yang dia temukan, dapat diterima. Jika itu terjadi, dia akan keluar dari persembunyiannya. Abe mengepalkan tangannya, membayangkan hari di mana dia bisa menggulingkan Minos. Pewaris Vogel ini telah dihubungi oleh musuh Minos, keluarga dari sekte pembunuh suci, bertahun-tahun yang lalu untuk menghadapinya. Karena sumber daya yang ditawarkan, Abe setuju untuk terlibat dalam masalah ini dan bahkan mengirim salah satu orang suci spiritualnya untuk mencoba menangani orang di dataran hitam itu. Sayangnya, Raja Vogel tidak mengetahui apapun tentang hal ini, jadi pangeran ini belum mampu mengirimkan orang suci spiritual yang lebih kuat dari orang berlevel 70, orang-orang yang kurang penting untuk diperhatikan oleh ayahnya. Di sisi lain, seseorang yang jauh lebih berkuasa juga bisa saja menarik perhatian gereja lebih dari yang mereka rencanakan. Sial, pada awalnya, gereja bahkan tidak seharusnya mengetahui apapun karena tugas itu seharusnya mudah diselesaikan. Namun, rencana tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahkan seseorang yang tidak terlalu mencolok pun menimbulkan masalah dan menyebabkan mereka memperlambat tindakannya pada periode ini. Gereja tidak hanya mulai menyelidiki masalah ini, namun sekte awan kelabu juga sedang mencari para suci spiritual yang telah menyerang dataran hitam. Karena itu, orang itu mengasingkan diri untuk bersembunyi, sementara tim Pangeran Abe mengubah strategi mereka menjadi sesuatu yang lebih lunak. Cara yang begitu lembut pada dasarnya adalah dengan mengerahkan kekuatan lain melawan Minos, membuat raja ini menderita dengan lebih banyak musuh daripada yang bisa dia tangani. Dan kemudian,
Saat dia keluar dari tempat persembunyiannya, kita akhirnya bisa menghadapinya untuk selamanya. Abe mengomentari bagian penting dari rencananya ini. Bawahannya telah gagal karena susunan yang tersebar di dataran hitam dan betapa berhati-hatinya Minos dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dia meninggalkan area amannya, pangeran ini yakin dia bisa dengan mudah menyingkirkan target tersebut. Kita sudah memiliki seorang suci spiritual yang mengawasi area itu, menunggu pergerakan Minos Stuart. Begitu dia keluar dari tempat persembunyiannya dan kelelahan melawan para raja spiritual itu, orang kita akan melakukan serangan mematikan. Pria lain di sana, seseorang di level 71, berkomentar dengan ekspresi penuh kepastian di wajahnya. Bagus, Abe mengangguk dan memesan. Terus sebarkan berita di dunia bawah Albano bahwa ada banyak hal baik di dataran hitam. Mari kita dapatkan lebih banyak orang dari negara bagian itu untuk membiarkan keserakahan mengendalikan mereka untuk pergi ke negara bagiannya. Ya, Yang Mulia, Abe bisa melakukan itu di kerajaannya. Tapi karena lebih baik tidak buang air besar di tempat makan, dia memilih negara sekutu kecilnya yang ramah untuk itu. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan, dia akan semakin jauh dari masalahnya. Di sisi lain, dia takut ayahnya akan mengetahui keberaniannya dan mengira dia mengambil tindakan karena kemungkinan kudeta di masa depan. Jadi, lebih baik tidak melakukan ini di kerajaannya. Pada saat yang sama, di Pulau Terbang Sekte Pembunuhan Suci, dua orang yang berencana menggunakan salah satu musuh kerajaan api untuk melawan Minos sedang membicarakan masalah ini. Di dekat salah satu air terjun bebas di pulau itu, di mana mereka dapat melihat awan di bawah tempat mereka berdiri, seorang pria dan seorang wanita memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Aku hampir tidak percaya bahwa Raja Spiritual saja sudah membuat kita pusing sekali. Wanita itu berkata dengan nada menghela nafas, merasakan ketidakberdayaan karena tidak bisa pergi ke dataran hitam dan menyelesaikan masalah. Bukan tanpa alasan keturunan keluarga kita binasa di tempat itu. Orang itu punya caranya sendiri. Pria di sampingnya mengungkapkan sambil mengamati sekeliling dan merasakan angin menyegarkan dari daerah itu. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar kabar dari orang-orang dari Vogel baru-baru ini? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka lakukan? Wanita itu bertanya tanpa memandang pria di sampingnya. Dia mengangguk. Setelah beberapa kali kegagalan, mereka bersemangat dengan rencana baru untuk menangani bocah itu. Oh, bagaimana? Menurutmu apakah mereka bisa berhasil? Dia menatapnya dengan penuh minat pada matanya. Rencananya lumayan. Dia dengan cepat merangkum apa yang dilakukan kelompok AB untuk menghancurkan Minos dan dataran hitam, sedikit demi sedikit membuat wanita ini tersenyum. Ini tidak buruk, rencana ini memiliki peluang besar untuk berhasil. Dia setuju dengan pendapatnya, merasa bahwa beban ini akhirnya akan hilang. Dia dan semua perwakilan keluarga di sekte ini yang memiliki masalah untuk diselesaikan dengan Minos cukup kecewa dengan kegagalan AB selama 2 tahun terakhir. Lagi pula, target mereka hanyalah Raja Spiritual, jadi ketidakmampuan pasukan Vogel untuk melenyapkan Raja Stuart sungguh mengecewakan. Mereka mengira cukup menunggu waktu yang dibutuhkan seseorang yang berkuasa untuk bertindak melawan target itu, dan semuanya akan terselesaikan dalam 1 malam. Namun, takdir telah mempermainkan mereka dan menunjukkan bahwa menangani target mereka jauh lebih rumit dari yang mereka kira. Karena kegagalan tim orang suci spiritual AB, kini tidak hanya sekte awan abu-abu yang terlibat dalam masalah ini, tetapi juga gereja spiritual. Masalahnya dengan itu, jika rencana mereka berhasil, tindakan seperti itu tidak akan membawa masalah bagi mereka. Seseorang pasti akan curiga bahwa pembunuh tingkat tinggi telah menanganinya, tetapi melacak dalang utama di balik kejahatan ini tidaklah mudah. Namun karena rencana mereka gagal dan bukti-bukti yang tak terbantahkan tertinggal, kini semua orang yang terlibat berada dalam risiko. Karena itu, mereka sangat ingin masalah ini terselesaikan. Jadi, selain sangat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini, mereka sangat mendoakan kematian Minos. Jika mereka bisa mencapainya, hal seperti itu setidaknya akan memastikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Baiklah, mari kita tunggu informasi lebih lanjut dari keluarga itu. Saya pikir mereka mungkin akan berhasil, jadi mari kita fokus pada masalah sekte awan abu-abu. Dia berkata setelah beberapa saat terdiam. Ketegangan antara kedua sekte ini meningkat drastis selama 4 tahun terakhir,
bahkan mereka terlibat dalam insiden terkait sumber daya berharga yang muncul setahun lalu. Dengan masa lalu yang bermasalah antara sekte-sekte ini dan pengiriman orang untuk membunuh cucu dari guru sekte awan abu-abu, ketegangan antara kedua pihak telah meningkat pesat. Meski begitu, kedua organisasi ini hampir berperang melawan satu sama lain. Di sisi lain, masih ada masalah buronan kecil itu. Ah, jangan beritahu aku tentang itu, keduanya melanjutkan percakapan mereka saat mereka kembali ke kota utama di pulau itu.